unsur golongan 1B. Sifat fisika. Konfigurasi elektron dari Cu ke Au itu semakin memanjang. Elektronegativitas dari Cu ke Au itu semakin membesar. Jari-jari ionik untuk Cu terdapat 2, untuk Bilox plus 2 jari-jarinya 7/3, untuk Bilox plus 1 itu 77. Ag untuk Bilox plus 1 jari-jari ioniknya itu 115. Dan Au untuk Bilox plus 1 jari-jarinya 137. Energi ionisasi untuk Cu itu 745,3. Untuk Ag itu 730,8 dan untuk Au itu 889,9. Nah, golongan 1B ini juga memiliki titik leleh dan titik didih. Dan juga densitas dari Cu itu 8,95. Densitas dari Ag itu 10,49 dan densitas dari Au itu 19,32. Sifat kimia. Golongan 1B ini memiliki sifat kimia yang pertama, tahan korosi dan mudah ditempa. Kemudian relatif tidak reaktif dan mempunyai daya hantar listrik dan panas yang sangat baik. Kelimpahan. Tembaga diperkirakan sebanyak 70 bagian per juta. Perak diperkirakan sebanyak 75 bagian per miliar berat. Sedangkan emas, kelimpahannya dalam kerak bumi diperkirakan sebesar 0,04 gram per ton. Cara pembuatan. Untuk tembaga terdapat 2 cara. Yang pertama, ekstraksi pirometalurgi. Nah, ekstraksi pirometalurgi ini mempunyai sejumlah keuntungan. Proses kimia dan teknologinya sangat terkenal, dipahami, banyak dijumpai pada peleburan-peleburan tembaga dan merupakan proses yang relatif cepat. Kelemahan proses ini bahwa biji harus dipekatkan cukup tinggi. Proses peleburannya membutuhkan banyak energi dan proses ini membebaskan energi bebas SO2 dalam jumlah besar sebagai polutan yang mencemari udara atau lingkungan. Selanjutnya, ekstraksi hidrometalurgi. Pada proses ekstraksi hidrometalurgi yaitu ekstraksi logam dengan proses pelarutan. Proses ini digunakan hingga abad ke-20 dan hanya logam khusus perak dan emas. Secara umum, proses hidrometalurgi ini terdiri 3 tahapan utama, yaitu pelumeran, pemekatan, dan pemulihan. Pemurnian perak. Pemurnian perak dapat dilakukan secara elektrolisis dengan elektrolit perak nitrat yang diasamkan. Perak tak murni dipasang sebagai anoda dan perak tak murni dipasang sebagai katode. Cara pembuatan emas. Yang pertama, melalui proses amalgamasi. Amalgamasi adalah proses penyelaputan partikel emas oleh air raksa dan membentuk amalgam. Amalgam masih merupakan proses ekstraksi emas yang paling sederhana dan murah. Akan tetapi proses efektif untuk biji emas yang berkadar tinggi dan mempunyai ukuran butir kasar dan dalam membentuk emas murni yang bebas. Selanjutnya, proses sianidasi. Ekstraksi emas dan perak dari mineralnya adalah dilakukan melalui pembentukan senyawa kompleksnya.
Ekstraksi emas dari bijinya tidak dilakukan dengan menggunakan asam, karena dapat berlangsung secara spontan. Persenyawaan. Tembaga 2 membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +1 dan +2. Namun hanya tembaga 2 yang stabil dan mendominasi dalam larutan air. Dalam larutan air, hampir semua garam tembaga 2 berwarna biru, yang karakteristik dari warna ion kompleks koordinasi 6. Kekecualian yang terkenal yaitu tembaga 2 klorida yang berwarna kehijauan oleh karena ion kompleks CuCl4 2-min yang mempunyai bangun geometri dasar tetrahedral atau bujur sangkar bergantung pada kation pasangannya. Dalam larutan encer, ia menjadi berwarna biru oleh karena pedesakan logam Cl oleh ligan H2O. Oleh karena itu, jika warna hijau ingin dipertahankan ke dalam larutan pekat CuCl2 dalam air, tambahkan ion senama Cl- dengan menambahkan padatan NaCl pekat atau gas. Dengan reaksi yang didapat yaitu CuCl4 2-min plus 6H2O menjadi CuH2O 6 kali 2 plus dan ditambah 4Cl. Selanjutnya tembaga 1. Logam ini dapat diserang oleh asam-asam pekat. Secara khusus, asam bereaksi dengan asam hidroklorida. Hidroklorida pekat mendidih dan menghasilkan larutan tak berwarna dan gas hidrogen. Ion tembaga 1 yang terjadi dengan ion klorida segera membentuk ion kompleks tak berwarna di klorokuprat 1. Tahap reaksi kedua inilah yang diduga berlangsung sangat cepat, sehingga memicu tahap reaksi pertama seperti berikut ini. CuS ditambah H3O plus menjadi Cu plus ditambah H2 ditambah 2H2O. Kemudian Cu ditambah 2Cl- menjadi CuCl2-. Kemudian persenyawaan perak. Perak dapat membentuk senyawa perak nitrat AgNH3 2 kali dan juga dapat bersenyawa dengan halogen membentuk AgX. Selanjutnya persenyawaan emas. Salah satu senyawa emas yang paling umum dikenal yaitu emas 3 klorida atau AuCl3 yang dapat dibuat dengan mereaksikan secara langsung kedua unsur bersama menurut persamaan reaksi berikut ini, yaitu 2Au ditambah 3Cl2 menjadi 2AuCl3. Manfaat. Tembaga memiliki manfaat dalam pembuatan bahan perhiasan dan alat rumah tangga. Kemudian perak. Perak digunakan pada fotografi. Nah, pada fotografi konvensional digunakan film. Nah, film ini mengandung senyawa perak, biasanya berupa butiran-butiran atau kristal-kristal AgBr yang ukurannya sangat kecil, yang disuspensikan dalam gelatin. Dan juga perak digunakan dalam campuran logam pengganti gigi. Selanjutnya emas. Pada umumnya emas biasa digunakan sebagai perhiasan karena kilau logamnya yang tampak menarik. Emas juga banyak digunakan untuk membuat koin dan dijadikan sebagai standar moneter di banyak negara.